mau berdialog. Saya akan berdialog dengan Pak Juma mengenai apakah klaim-klaim dari Muslim itu yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim ya. Nah, ini merupakan satu topik yang sudah basi sih sebetulnya teman-teman ya. Tetapi saya pikir namanya basi tapi masih tetap hangat gitu teman-teman ya. Ya, sebentar. Ya, halo. Halo Pak. Ya. Iya, sebentar Pak. Saya lagi live. Kenapa Pak? Kenapa? Iya. Iya. Ya, sebentar Pak Lobo. Ini lagi live dilihat orang. Nanti kita ngobrol ya. Pak Lobo. Iya, maaf ya. Live dulu kan, Putih. Iya. Ya di mute ya. Dia lagi ini dulu ke ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Jumai belum ini ya? Belum datang. Gimana tampilannya nih, Sian? Tampilannya Zoom, coba dilihat. Tampilan Zoom-nya. Mantap nggak ya? Mantap. Di tengah itu pedang Bang Sub ya? Di Pedang. tengah. Dua pedang itu di bawah bintang. Iya, pedang Zulfikar itu. Oh iya, siap. Kita tunggu Mas Zuma. Mas Tata udah siap ya? Coba callingin dulu Pak De. Siapa? Bang Jumai. Ini udah masuk ini. Mau tak panggil? Ada kontak saya dengan Mas Zuma. Meskipun nggak tak telepon gitu, dia masuk kalau saya perlukan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Saya akan coba share screen ya, teman-teman. Saya akan gabung di sini post share ini ya. Nah, di sini kah? Putih udah. Di sini kah atau streamet ya? Oh, enggak. Yang ini ya, Siapa ini teman-teman. moderatornya nih? Mas Yan bisa Nah, moderator? apakah teman-teman mendengar saya? Ya, ini coba saya lihat dari tempat saya ya, teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Bang Andi nggak mau jadi moderator. Nah, coba kita lihat di sini di mana. John. Saya mau lihat layarnya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Oh, belum ke ini ya. Ya, silakan bicara teman-teman. Apakah terdengar? Ya, Terdengar. bentar. Pak Yulian. Ya, siap. Ya. Kalau nggak itu Pak Yulian tuh. Jangan diam aja Pak Yulian. Belum udah dimulai? Wah. Udah Oh, dimulai? nggak ada suaranya. Sebentar ya, saya coba ini dulu ya teman-teman. Ya, apakah terdengar sekarang teman-teman? Kedengeran. Kedengar. Iya. Suara siapa tuh? Bang Juma. Suaraku. Wah, belum ya. Kita ulang lagi teman-teman ya. Oke. Belum terdengar. Kita ulang lagi. Jadi topik malam ini ya Oh, saya harus masuk ke sini dulu. lesat mana ya, domba betina senior atau domba betina junior, lesat mana kalau di sate? Itu topiknya. Nah, ini dia. Jangan sampai salah topik ya. Bang Juma menyate, Bang Juma pilih domba senior apa domba junior? Nah, itu topiknya tuh. Nah, Tapi kalau domba sih enaknya yang muda ya Pak Jul.
Ya udah dimulai aja. Ya, yuk dimulai, buka yuk. Aku udah mulai buka ini, Mas. Mas Julian, Ya. Mas Julian, ntar Mas Julian. Kalau nggak ada Mas Julian, ya Mas Zion aja jadi moderatornya. Ya udah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang ada di sana. Jumpa lagi dengan JCC Jujaidin Cakrawala Cemerlang bersama JCC dan Zulkifli M. Abbas. Kembali lagi bertemu dengan tamu kita Bu Uti. Tidak asing lagi Ibu Uti Anjarwati bertemu dengan Gurunda Juma. Sejak kapan aku ganti nama ya? Kendurian dulu ganti nama. Topik tema malam kali ini kita dengan tentang kematian menurut pandangan Islam dan Kristen seperti apa? Ya. Loh, mana suaranya? Semoga sehat selalu semua yang ada di luar sana, dan jangan lupa subscribe channel-channel Muslim dan juga channelnya Bu Uti Watimena. Silakan Gurunda. Ya, apa Bu Uti saya duluan? berharap teman-teman saya. Ya, saya belum mendengar suara Pak Juma. Selamat malam Pak Juma. Assalamualaikum. Semangat Gurunda. malam Bu Uti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Muslim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Juma sudah. Kita bahas apa ini? Ya, lo kakak tahu. Emang gak dikasih tahu sama si itu? Tentang apa tadi? Tentang sekarang. Tentang kematian. Tentang kematian. Nah, Kematian. iya. Gimana sih ini moderatornya nih? Siapa yang mau mati Tadi saya duluan? bilang tentang apa pandangan tentang kematian, pandangan Kristen sama Islam itu seperti apa? Gitu. Bukan, apakah Allah Wazala itu adalah Elohim? Oh iya ya, kalau yang begitu ya. Yeay. Enggak, gini, ini harus dua tuh. Apakah Allah Subhanahu wa taala adalah Elohim? Apakah Yesus adalah Elohim? Harus dua. Gitu loh. Ya, lanjut Apa? Mas Zion. Siapakah tema kali ini, siapakah Elohim, Yesuskah atau Allah Subhanahu wa Kasihan kalau temanya begitu. Apa-apa. Balas yang tahu. dia yang minta Bang biarin. Ya. Bu Uti setuju enggak? Apa tadi? Apa judulnya tadi? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah Elohim itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala atau Iya, itu dia. Yesus? That is the topic Atau Yesus? I ask, okay? That is the topic I ask. Yeah, the topic is like that. Ya. Itulah. Yes. That is the Yes and topic. no. That is the correct topic. Ya, are you ready for it? Siap, kubal-balin ya Pak Juma. Jangan ngamuk-ngamuk. Kalau kalah debat, jangan teriak-teriak. Keren. Ya, jangan ngamuk-ngamuk. Insyaallah Bu Oke, Uti. ya, selamat malam ya. Terima kasih ya. Saya gimana? Saya duluan ya. Selamat malam, terima kasih. Oh, tapi Pak Juma duluan lah. Pak Luma duluan dah. Silakan. Saya enggak paham arahnya Bu Uti. Silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Salam kebenaran. Bu itu lagi semangat ini, Bang. Dari tadi semangat datangnya. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Hari ini saya ingin berdebat gitu kan dengan Bapak Juma si pohon pisang ya, yang menyukai pohon pisang ya kan? Ya, yang hari ini saya ingin berdebat dengan dia ya, berdebat, berdialog lah apalah namanya ya, teman-teman ya. Yang penting saya ingin menunjukkan kepada Pak Juma bahwa yang disembah oleh Pak Juma bukanlah Tuhan kita ya teman-teman, kita semua sih sudah tahu ya. Cuma kan kita harus menangkis serangan ya, pengakuan, klaim-klaiminisasi dari pihak Muslim yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kita. Ya itu dia, silakan Pak Juma, itu saja dulu. Sebelumnya kita kasih waktu Bang ya, nanti Bang ya. Biar nggak buti kebablasan gitu 6 menit. Ya, enggak, jangan 6 menit is very very long time, 3 menit, Okay. 3 menit. Jadi topiknya pendek-pendek, kita bisa jawab. 6 menit kepanjangan, aku bingung gimana. 3 menit ntar kebablasan lagi. Enggak apa-apa. Nanti 4 menit. pendek gitu. Jadi nanti kan bolak-balik. 6 menit itu panjang, orang juga Oke, yang penting lupa. kalau moderator bilang stop, udah stop Buti ya.
Ya, Oke. saya bisa lihat dari sini kok, live ini kan live 10 menit nih sekarang. Kalau misalnya 3 menit, saya 3 menit gitu. Saya lihat ada live itu kan, yang kecil-kecil itu. Kelihatan kok. Baik, Gurunda, silakan Gurunda. Ya, terima kasih. Maaf kalau suara saya serak bangun tidur. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Tema yang kemudian diusung oleh Ibu Uti terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diragukan ketuhanannya. Ya, itu disebabkan karena hatinya keras dan tidak ada kondisi di mana Bu Uti melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, terkait dengan Allah, ada dua hal yang ingin saya utarakan di sini. Yang pertama adalah umat Islam di dalam kitab sucinya itu kemudian tidak latah menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhan agama lain. Umat Islam eksis, ya, percaya diri menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah dan tidak akan pernah menggantikan dengan nama Tuhan sembahan-sembahan lain di luar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ini data yang kemudian sebagai pembuka, ya, kepada Ibu Uti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu diterangkan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kedua, orang-orang terpelajar di luar agama Islam itu memahami dan menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun kemudian kitab mereka tidak pernah menyebut kata Allah dikarenakan kitab mereka itu hanya terjemah dari kitab-kitab para nabi. Sehingga apa yang mereka lakukan kemudian adalah mengambil kata Allah, memasukkan ke dalam kitab terjemahan mereka. Bukti bahwa mereka pun sadar ataupun tidak tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya nama Allah itu bukanlah nama dari pencipta langit dan bumi, maka kita kenal, ya, bagaimana teman-teman Kristen itu tidak akan mungkin menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Allah. Mereka tidak akan mungkin mengambil kata Allah masuk ke dalam kitab suci mereka. Itulah bukti bahwa Al-Quran tidak pernah mengambil kata Theos, tetapi kitabnya mereka mengambil kata Allah. Ini bukti yang kuat bahwa nama pencipta langit dan bumi itu meskipun ditolak oleh teman-teman Kristen, tapi hati dan batin mereka itu menginginkan menguasai kata Allah dan mengharapkan Islam tidak lagi menggunakan kata tersebut. Saya kira begitu sebagai pengantar. Ya, saya juga belum paham apa maksud Bu Uti dari tema ini. Silakan. Apakah Ibu Uti masih mendengarkan? Alhamdulillah. Dibuka mute-nya, ya, dibuka mute-nya. Ya, jadi Ya terima Allah. kasih. Terima kasih Pak Juma. Ya, yang ingin saya katakan, saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang berbeda, Pak, gitu ya. Ada dua oknum di sini, ya. Tuhannya orang Muslim dengan Tuhan Kristen itu beda, gitu kan. Kami mengenal Allah Tritunggal, gitu kan. Nah, kalau di tempat Bapak kan katanya tauhid, ya. Tetapi masalahnya kami mengenal Allah yang Tritunggal, tetapi yang diklaim menjadi Allahnya tauhid, gitu kan. Allahnya tauhid yang adalah Allah wazalla, gitu, azza wazalla, gitu kan. Nah, yang perlu Bapak ketahui, tadi Bapak mengatakan bahwa Allah menerangkan dirinya tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini dari pemberitaan pengetahuan atau memberitakan dirinya sendiri, saya lihat ini kan bukan perkataan Allah sendiri, ini kan perkataan dari Nabi, ya kan, yang diklaim sebagai wahyu, ya kan. Allah menerangkan dirinya, tidak ada Tuhan selain Dia, datanglah kepadanya, Dialah pencipta, Dia. Nah, sedangkan di tempat kami nggak ada kata Dia untuk Tuhan yang menyerangkan dirinya sendiri.
Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 16 coba ayat 6 saya coba baca ya. Keluaran 3 ayat 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Nah, ini kan pernyataan langsung. Kalau di Bapak kan itu kan kata nabi, ya kan? Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, itu dia ya. Nah, kalau di kami, ini Allah di kami itu kan memang di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam bahasa Indonesia saja kok yang ada persamaan penyebutan kata Allah. Di sana Allah Subhanahu wa taala, tetapi kami Allah. Tetapi jelas yang kami maksudkan Allah di sini kan bukannya Allahnya Tuhannya Muslim, sama sekali bukan gitu kan. Karena Allah Tuhannya Muslim menyebut dirinya aku ya, dan ini adalah pengakuan langsung dari Tuhannya orang Kristen. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah kan, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah Pak Juma tadi mengatakan bahwa Allahnya Tuhannya Pak Juma menerangkan dirinya sendiri, tetapi mengatakan dialah yang maha kuasa, dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Nah ini dari satu yang mengatakan dia, yang satu menyebut aku, dari sini kita udah kelihatan. Yang satu di tempatnya Pak Juma hanyalah klaim semata seorang manusia yang mengaku mendapat wahyu, dan di tempat kami ini adalah pengakuan langsung Tuhan bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan kami mengimani Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan jelas ini bukannya Allahnya Pak Juma ya, karena Allah Pak Juma adalah Allah teritorial kalau kata saya, karena dia menyuruh rasulnya, mengutus rasulnya dengan bahasa kaumnya, dan Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Ya kan, jadi beda Tuhan. Oke Pak, ya itu dia. Terima kasih. Baik, jadi Ibu Uti, kalau yang kemudian Anda sebutkan Tuhan Anda adalah Trinitas, dalam hal ini Tritunggal atau apapun konsepnya yang kemudian, ya jelas Tuhan kita berbeda. Karena Tuhan kami itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Nah, kalau kemudian teman Kristen mengakui bahwa Tuhan mereka nuzul, mati, dibunuh manusia, itu bukan Tuhan kami memang. Tapi perlu saya pahamkan kepada Ibu, Tuhan itu cuma satu. Mau kita sembah ataupun tidak kita sembah, Tuhan itu tetap itu. Nggak pernah berubah dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Ibu Uti mengatakan, di dalam Al-Quran, konsep Islam selalu mengatakan dia. Tidak pernah mengatakan aku atau tidak memberikan kata konsep. Saya katakan Ibu terlalu minim ilmu. Ya, ilmunya masih kurang gitu. Belum pernah mengkaji lebih jauh daripada apa yang kemudian menjadi konsep ketuhanan bagi agama-agama besar di atas muka bumi ini. Di dalam kitabnya Bani Israel, Bu, ya, di dalam kitab Ulangan 4 nomor 35. Di situ jelas diterangkan bagaimana kemudian Allah itu berbicara tentang dirinya dengan kata dia, milbaddau, merujuk kepada dia, kata dia. Ini yang perlu Ibu pahami. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali dia. Di mana Ini ayatnya Pak tadi? Ayatnya mana tadi? Ulangan 4 nomor 35. Coba Anda lihat apa yang diterangkan di situ. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita harus berhati-hati gitu ya. Karena apalagi kalau berhadapan dengan muridnya Bang Handi. Jadi harus tahu ini orang lebih paham Bible atau gimana gitu ya. Nah, di dalam kitabnya Bani Israel, kitab Ulangan atau Devarim, itu jelas dikatakan bahwa Tuhan mengatakan dirinya dengan sebutan dia. Ya. Itu jelas. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh Tuhannya umat Islam mengatakan dirinya dengan kata dia, sementara kami tidak mengatakan dia, tapi mengatakan aku. Atahare eta ladaatski yotefafhe hu. Itu merujuk kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ha Elohim en awal milbaddo. Merujuk kepada dia. Ya, jadi Allah konsep Tuhan kami ketika diterangkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, merujuk kepada dia. Kenapa? Karena pengajaran daripada Allah itu laksana pengajaran orang tua kepada
anaknya. Sehingga selalu orang tua itu memberikan gambaran tentang dirinya dengan berkata aku, dia, ya, dan kami. Itu cara penyampaian wahyu itu kayak begitu, Bu Uti. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengatakan tidak ada kata dia, itu yang pertama yang tadi ya, bagaimana kemudian kitab Yahudi, Tuhannya menyatakan kata dia. Lalu kemudian bagaimana dengan Yesus? Jangan lagi disebut kalau Yesus. Dia yang telah mengutus aku. Dan seterusnya. Sekira begitu, Bu Uti. Silakan. Ya, ini adalah Bapak asal comot ayat, Pak. Ya, ini adalah perkataan Nabi Musa untuk bangsa Israel. Jadi Musa sedang menceritakan Tuhannya. Yang kita bicarakan tadi konteksnya adalah pengakuan dari Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak comot ayat sembarangan gitu. Ini enggak ada. Ini Musa sedang menceritakan Tuhan kepada rakyatnya, ya, kepada yang lain. Ini menceritakan kembali, bukan pelaporan atau bukan pengakuan Tuhan Allah sendiri, ya. Bukan pengakuan dari Elohim sendiri, ya. Adapun yang disebut wahyu itu adalah perkataan-perkataan. Di tempat kami wahyu itu cara penulisannya juga beda, ya. Jadi jelas Tuhannya adalah beda. Tuhannya orang Muslim dengan Tuhannya orang Kristen itu beda, ya, karena kami betapapun kalian mengatakan Tuhan itu satu gitu kan, tetapi kami itu Tuhannya kamu dengan Tuhan saya itu satu karena ya Bapak mengatakan seperti itu, ya, tetapi masalahnya Tuhan yang kami punya itu jelas dari sejak awal sampai akhir adalah Allah Tritunggal, Pak, ya. Ayat di dalam Ulangan 4 ayat 35 ini Bapak salah comot, Pak, salah konteks, Pak. Karena apa? Ini bicara untuk orang lain, bukan pengakuan Tuhan. Sekali lagi tadi saya mau katakan tadi kan di dalam Kejadian 2 ayat 8 ya, ayat sampai 13 itu akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak seperti di tempat Bapak, dialah Tuhan, oleh sebab itu dan sebagainya, dialah. Dan adapun yang kalau saya baca seluruh dari isi dari kitab Bapak mengatakan dialah. Bahkan di kitab pertama ya, kitab pertama sudah mengatakan dialah. Itu artinya hanya disampaikan kembali oleh orang yang hanya mengaku bahwa dia menerima wahyu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, penerimaan wahyu di tempat kami itu tidak sama dengan tempat Bapak. Ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, lalu perkataan itu turun langsung, bukan mengatakan oh hanya dialah Tuhan yang baik, hanya dialah, kepada dialah, datanglah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu dialah yang maha perkasa, maha agung. Ya seperti itu. Ya sama seperti Bapak sedang ngomongin Tuhannya Bapak. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara perkataan Bapak Pak Juma yang selalu mengatakan dia adalah Allah yang maha perkasa, maha mendengar, tidak terikat dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Apa bedanya perkataan Bapak dengan Nabi Muhammad? Gitu saya mau katakan. Karena saya cari seujung dunia tidak ada perkataan mengatakan akulah Allahmu yang menciptakan engkau, akulah dia, ya gitu kan, enggak ada, Pak. Nah, ini ya di dalam kitab kami ya perbandingan perbedaan yang jelas ya. Ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, nah itu yang mengatakan Yesaya. Nah lalu setelah itu turun gitu kan, beginilah firman Tuhan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, aku membentuk engkau, aku, dan itu perkataan turun langsung. Nah itulah namanya diwahyukan, perkataannya turun langsung, bukan dia menceritakan kembali, bukan apa-apa gitu ya. Nih begini ya dikatakan ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Nah, ini perkataan Yesaya. Nah, lalu dalam tanda kutip nih kan, tanda kutip itu perkataan langsung itu yang diucapkan kembali. Janganlah takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, aku ini kepunyaan, engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut. Nah, seperti itu, Pak. Ya kayak gini nih, tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran ya. Karena apa? Semua dikatakan, bahkan Bapak ayat-ayat jargon Bapak tadi aja mengatakan dialah. Pak, apa bedanya perkataan Bapak dengan perkataan Nabi? Ya kenapa ucapan yang sama, yang satu lebar wahyu, yang satu tidak gitu loh Pak. Ya silakan. Ya baik. Silakan, jadi suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Lagi-lagi Bu Uti, saya katakan bahwa Ibu mohon maaf, Ibu masih minim pengetahuan.
Di dalam kitab Ulangan, Anda boleh baca di bab 32 nomor 39. Di situ Allah menerangkan ya, Re'u attaki ani. Pak, tolong ayat Bapak, jangan ayat kami, Pak. Tolong ayat Bapak dipakai, Pak. Lalu apa yang diterangkan kemudian? Anihu, akulah dia. Ya. Jadi orang-orang kalau membawa tema itu harus dikuasai dulu. Dan kita kenal lawan kita dulu. Apakah lawan kita ini jangan-jangan lebih menguasai Bible daripada kita gitu loh, Bu. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Akulah dia. Anihu, dalil, Bu, dalil. Jadi jangan kemudian Ibu serampangan mengatakan Allah ketika menerangkan Allahu la ilaha illahu, lalu kemudian merujuk bahwa hu di situ bukan berarti bercerita tentang dirinya. Nah, kemudian itu yang pertama. Saya kasih poin kedua. Al-Quran diwahyukan itu bukan untuk Allah. Al-Quran diwahyukan itu untuk manusia. Makanya kemudian di dalam konsep Al-Quran, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik, ya, di mata Allah di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kenapa konsep pengajaran ini kemudian menjadi patokan di dalam pewahyuan Al-Quran? Dikarenakan karena nantinya kita akan menyampaikan kepada manusia lain, menyampaikan kepada orang lain. Karena Al-Quran itu harus disampaikan. Makanya ketika saya menjelaskan kepada Ibu Uti, apa yang saya katakan? Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini penyampaian guru kepada murid. Kalau Ibu mengatakan, apa bedanya dengan perkataan Anda, dengan perkataan Rasulullah, dengan perkataan Allah? Memang nggak ada bedanya dalam perspektif kalimat. Tetapi yang membedakan kemudian adalah ada yang menjadi sumber. Ada yang menjadi penyampai, ada yang menjadi penerima. Penerima ini kemudian nantinya akan menjadi penyampai kepada umat belakangan. Gitu. Terima kasih. Silakan Bu Uti. Ya, lagi-lagi Pak Juma salah lagi ya. Ketika dia memakai ayat Ulangan tadi ya, itu kan perkataan Nabi Musa yang menceritakan Tuhan Elohim kepada umatnya. Nah, lalu dia mengutip lagi ayat di dalam Yesaya 43 ayat 10 karena yang dimaksud dia di situ adalah gelar ya. Elohim itu disebut di dalam kitab Ulangan 32 nomor 39. Ya, itu Ulangan 32 ya, tetap dia, aku tetap dia ya, dia di Jadi Musa yang mematikan, Bu ya. Gantian aja Pak ngomongnya Pak ya. Jadi ya. Musa yang mematikan dan menghidupkan ya, Bu. Sebentar ya. Aku tetap dia gitu kan. Dia itu adalah nama lain dari Elohim karena pada masa itu tidak ada tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Di masa perjanjian lama Elohim itu disebut roti, disebut gunung batu, disebut apa lagi, banyak sekali panggilan untuk dia. Aku tetap dia ya. Dia itu adalah Yod He Vav He, bukan dia merujuk kepada yang lain ya. Itu dia itu adalah gelar ya. Dia adalah firman hidup, dia adalah roti hidup, dia adalah gunung batu, dan dia Elohim adalah dia. Dia itu gelar ya. Jadi Pak Juma salah lagi bilang saya kagak tahu padahal dia yang kagak mudeng gitu kan. Nah, lalu ya dia di sini lalu Bapak mengatakan bahwa selain aku tidak ada yang dibentuk gitu kan, selain di dalam Yesaya 43 itu kalau nggak salah saya coba di sini ya. Nih dikatakan ya, akulah yang memberitahukan ya, dikatakan ya, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia, akulah Yod He Vav He itu maksudnya, nama gelar lain. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan setelah aku tidak ada lagi, akulah Tuhan, Yod He Vav He. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu artinya tidak ada yang sama seperti Tuhanku, yang juru selamat dan di bawahnya yang penebus, yang
menebus umatnya dengan darahnya yang kudus. Ini sudah dikasih tahu sejak awal ya. Pak Juma hanya comot-comot ayat cocokologi ya kan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Juma, ketika Nabi Muhammad mengatakan dialah yang empunya kuasa gitu kan, dialah Tuhanmu maha mengetahui, kepada dialah engkau kembali ya, istilahnya kayak gitu. Dari mana Anda mengatakan, dari mana Anda bisa membuktikan bahwa ini adalah wahyu Tuhan? Karena di tempat kami jelas dikatakan itu adalah wahyu Tuhan, ketika perkataan itu turun langsung. Ada perbedaan yang jelas antara wahyu Tuhan dengan pengajaran dari nabi-nabi ya, yang Bapak kasih tadi ayatnya itu adalah pengajaran dari nabi-nabi yang menerangkan Tuhannya. Lalu Bapak pakai lagi kata dia, itu adalah gelar, salah. Nah, sekarang jawab saya, dari mana Anda mengetahui bahwa ini adalah wahyu Tuhan ya? Oke, baik, dari Bu. mana caranya? Baik, Bu. Ya, jadi tema bergeser lagi ya, tentang Al-Quran lagi nih, bukan lagi tentang Allah. Jadi Buti, ketika Ibu kemudian mencoba untuk mematahkan argumentasi saya, ketika saya mengungkap kebenaran tentang Allah menyebut dirinya dengan sebutan dia di dalam Ulangan 32 nomor 39, layaknya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ibu lagi-lagi yang tadinya alergi dengan kata dia, begitu terbukti bahwa ternyata Allah mengaku dengan kata dia, Anda sekarang mengklaim dia itu adalah nama. Ini adalah pembodohan, ini adalah penyesatan yang menggelikan bagi saya gitu loh. Karena saya meskipun awam, saya tahu tentang setidaknya bahasa Ibrani itu saya ngerti sedikit. Gitu ya. Jadi Ibu nggak bisa membodoh-bodohi saya. Kalau kemudian Ibu mengatakan kata dia, tadi di awal Anda katakan itu adalah perkataan Musa, maka tolong Anda baca dalilnya dengan baik. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Tadi di awal Anda mengatakan ini Musa. Berarti Musa mematikan dan menghidupkan. Berarti ada Tuhan baru. Itu yang pertama. Lalu setelah kemudian Anda setelah Anda kemudian tersadarkan bahwa ternyata itu adalah firman Tuhan, Anda balik mengatakan bahwa kata dia itu adalah gelar atau nama Tuhan itu sendiri. Berarti Al-Quran tidak salah. Berarti Allah sudah benar ketika menjelaskan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau di ayat lain, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha rahman, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa Allah mengatakan kata dia? Karena Allah menginginkan manusia mengajarkan firman-Nya kepada manusia lain. Maka saya yang menyampaikan firman mengatakan, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Saya tidak kemudian mengatakan, akulah Allah, Bu Uti, tidak ada Tuhan selain aku, Bu Uti. Enggak seperti itu konsep. Itu Ibu harus pahami. Bahwa kami umat Islam ketika mengkaji Quran harus didasari dengan pemahaman terhadap original teksnya. Makanya kami belajar terhadap ulama-ulama tafsir, ulama bahasa Arab dan seterusnya. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta hanya menggunakan terjemah. Ya, jadi 2 kali Ibu terpatahkan dengan argumentasi Ibu yang Anda buat-buat sendiri untuk mengelak daripada pernyataan saya. Ketika kemudian Tuhan mengatakan Re'u at-taki anihu, itu merujuk kepada dirinya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai dia. Dia siapa? Dialah Tuhan yang berdiri sendiri, yang tidak pernah kemudian menjadi makhluk, apalagi dibunuh oleh manusia. Oleh karena itulah kemudian, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Abraham tidak akan mungkin menjadi Tuhannya umat Islam, maka saya katakan kepada Anda, Tuhannya Abraham mustahil menjadi Tuhannya Kristen, yaitu Yesus. Ya, ini berat memang temanya. Saya kira tadi temanya tentang kematian. Baik, ternyata Bang. berubah kepada
tentang Tuhan. Silakan. Silakan Bu Uti. Ya, jadi Pak Juma nggak menjawab pertanyaan saya, teman-teman. Saya kan nanya ya, apa buktinya bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Malah dia bilang katanya saya salah. Kan sudah dibilang tadi. Kan temanya gitu. bukan ke situ, Bu Uti. Ya, kan Tema kita tentang tadi, Tuhan. Iya, tadi kan sudah dibilang bahwa itu adalah pernyataan atau gambaran yang dibicarakan oleh Nabi Musa untuk umatnya. Makanya dia menyebut dia. Tetapi dia di dalam Yesaya saya bukakan ya. Yesaya 46 ayat 4 ya. Itu memang dia itu adalah nama gelar. Mau bilang apa? Ada buktinya, ada datanya, ada dalilnya, ada datanya, ada gelarnya, ada ininya. Jadi aku bukan dia, tetapi untuk aku adalah dia. Dia siapa? Dia Elohim ya. Yesaya saya buka dulu ya. Yesaya nih saya buka ya. Yesaya 46. Oleh sebab itu Yesus mengatakan ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu, sampai masa tuamu aku tetap dia. Ini perkataan Elohim loh. Elohim yang mengatakan aku tetap dia. Dia yang mana? Oh, tidak ada. Ini adalah gelar. Aku adalah dia. Ya, aku tetap dia. Ya, ini Elohim yang mengatakan. Dan sampai masa putih rambutnya aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jelas saya kasih ayatnya. Dia di sini adalah aku tetap dia. Ya, dia adalah nama gelar dari Tuhan, dari Elohim, ya kan? Oleh sebab itu Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu, ya. Lalu di ayat 27-nya, ya kan, orang-orang Yahudi, ya kan, mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Bapa. Jadi dia di situ nama lain dari Bapa, ya. Jadi salah, kamu yang patah, kamu yang nggak ngerti, ya. Lalu saya minta lagi pertanyaan, tolong tunjukkan apa betul ini wahyu Tuhan. Ketika dikatakan di satu ini ya, dikatakan begini ya, dikatakan gini, dialah Tuhan yang memperlihatkan langit, Ar-A'raf 12, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat padamu dan menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Oh, ini konteksnya beda dengan ayat kami tadi ya, hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang gitu kan. Nah ini dia, hanya kepada Allah lah sesungguhnya Allahmu, ya kan, sesungguhnya Tuhan kamu. Nah itu kan perkataan Nabi Pak. Ya bagaimana Anda mengatakan ini perkataan Tuhan? Karena perkataan Tuhan yang disebut wahyu itu ada standarnya di tempat kami gitu loh ya. Itu dia. Sekali lagi saya minta Pak Juma tunjukkan kepada saya dari mana, linknya apa. Bapak mengatakan itu adalah wahyu. Nah silakan. Silakan Bang. Iya, jadi nanti lain kali Bu kita akan bahas tentang siapakah yang wahyu Allah, Bible atau Al-Quran. Ya, sekarang kita mau bahas tentang konsep Tuhan sesuai dengan tema yang Ibu bawa gitu. Ya jawab dulu, nanti kita ke situ Pak. Dari mana Bapak tahu itu wahyu? Lalu Ibu wahyu. Jangan bergeser. Ya, jelas dari Al-Quran Ibu. Al-Quran yang menyatakan dirinya sebagai wahyu dari Allah. Ya, mana itu? Kitab Anda tidak ada kitab Anda sedikit pun tidak pernah bercerita tentang bahwa dirinya adalah wahyu dari Allah. Ya, kecuali yang dituliskan oleh Paulus di dalam Efesus bahwa segala yang dituliskan dan diilhami itu adalah ilham dari Tuhan, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau Al-Qur'an itu sudah jelas diterangkan oleh Allah beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa sekiranya kemudian ini bukan firman dari Allah, maka silakan kemudian kamu membuat semisal dengan Al-Quran. Bahkan Tuhan menurunkan tantangannya ketika tidak ada orang yang mampu menjawab tantangan Allah. Cukup 10 surah. Tidak mampu lagi cukup 1 surah. Dan sampai hari ini nggak ada yang mampu. Itu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Nah, kemudian kembali kepada tema. Ketika dikatakan, aku tetap dia. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Apa yang Anda permasalahkan kemudian? Sementara Yesus sendiri mengatakan, dia yang telah mengutus aku. Dia yang ada di surga. Ya, Bapakku yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kau dengar, wajahnya dia pun tidak pernah kau lihat. Itu pernyataan-pernyataan para nabi.
Begitu juga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya melalui Al-Qur'an, karena Allah sudah diceritakan kepada Abraham, kepada Musa, kepada semua nabi, maka Allah menceritakan bahwa dia itu adalah aku. Dia yang datang kepada Abraham itu adalah aku. Dia. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'an, bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Dia siapa? Dia yang datang kepada Abraham. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Itu penjelasan. Bagaimana Allah kemudian menjelaskan. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah kemudian mengatakan Tuhan kami itu bukan yang mengutus para nabi. Tidak ada umat Islam yang mengakui itu. Umat Islam semuanya mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mengutus para nabi. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Jadi kata huwa di situ itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Kalau ibu mengatakan akulah dia, aku tetap dia, ibu semakin menguatkan iman kami bahwa Tuhan kami betul-betul adalah Allah, dan Allah betul-betul adalah satu-satunya Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Jadi Anda semakin menguatkan saya. Makanya ibu mau salto kepada Al-Quran, apakah wahyu ataupun bukan. Nah itu nanti tema lain ibu. Yang pasti malam ini ibu mengetahui bahwa Allah mengatakan dirinya dengan kata dia, Tuhan yang benar pun, ya, sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu telah menyatakan dirinya dengan kata dia. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi jelas Bu ya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, mencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Ya. Subhanallah. Silakan. Ya, Pak Juma mulai mau memelesetkan ya, memelesetkan kalau saya bilangnya jeli banget nih Pak Juma ini ya. Dia mengatakan bahwa Elohim menyebut yang saya maksud di sini dia memang Muhammad mengatakan dialah. Muhammad mengatakan dialah itu artinya Muhammad orang ketiga penyampai. Yang adalah perbedaannya ketika Elohim menyebut dirinya dia, itu kan beda Pak. Ya, dia yang dimaksud sini bukanlah perkataan orang ketiga lalu merujuk kepada dia adalah Allah. Bukan, yang saya maksudkan adalah Elohim sendiri, akulah dia. Dia di situ adalah nama gelarnya, akulah dia. Ya, itu dari Elohim sendiri, bukan dari perkataan pengakuan orang ketiga. Beda Pak ya. Nabi Muhammad mengatakan dialah. Itu artinya bukan wahyu Tuhan. Karena kan tadi saya sudah katakan wahyu Tuhan itu kalau dia turun, perkataan Tuhan itu turun langsung. Adapun dia di situ adalah kata gelar karena yang menyebutnya itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, yang Bapak mau sama-samakan adalah ketika Nabi Muhammad menyebut dia itu ada Allah, tapi kan itu Nabi Muhammad yang ngomong, bukan Elohim sendiri yang ngomong ya. Jadi saya jeli Pak, ya nggak bisa dibohong-bohongin, ditepu-tepu gitu ya. Nah, lalu saya mengatakan ketika itu dikatakan adalah wahyu Allah gitu kan. Ketika dikatakan wahyu Allah di dalam An-Nahl, dan mereka sedianya untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya, satu bagian dari rezeki yang telah kami beri kepada mereka demi Allah. Nah itu kan, kalau ini memang adalah Allah, bagaimana dikatakan demi Allah? Sesungguhnya kami akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat sebelumnya. Allah yang mana lagi Pak? Apakah betul ini firman Tuhan? Kalau dikatakan Allah sendiri mengatakan demi Allah gitu. Tolong Bapak jawab saya, tunjukkan kepada saya apakah ini betul wahyu Tuhan. Nah, kalau di kami mengakui bahwa apa yang ditulis oleh para nabi itu wahyu Tuhan. Tuhannya ada gitu loh Pak. Tuhannya menyampaikan diri. Tuhannya menongol gitu. Tidak seperti di Tuhan Bapak gitu loh. Jadi jelas ya, ini dalam hal penyampaian penurunan wahyu juga beda gitu kan. Dalam hal ini juga beda gitu kan. Dalam hal penyampaian wahyu ini beda ya. Kami mempunyai Tuhan yang menyampaikan wahyu dengan caranya yang betul-betul dari Tuhan. Nah, dikatakan demi Allah. Sekarang tolong jawab saya. Kenapa Tuhan mengatakan dirinya mendemikan pada dirinya sendiri? Demi Allah, apakah betul ini perkataan Tuhan atau Nabi Muhammad Pak gitu loh. Oke, silakan. Oke, baik. Bang Juma, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi Ibu Uti, mohon maaf kata ya, kalau Ibu mengatakan itu adalah perkataan daripada Nabi Muhammad SAW, Anda keliru besar di situ. Dan Anda harusnya sadar. Makanya aku katakan Ibu minim.
yang berkata kemudian di atas muka bumi kepada Bani Israel, melisankan firman Allah adalah Musa. Bukan Allah yang berkata kepada Bani Israel, tapi Allah berkata kepada Musa. Musa menyampaikan perkataan Allah kepada Bani Israel. Apakah boleh saya kalimat Anda yang kebablasan itu? Bahwa ternyata Musa lah yang Tuhan. Padahal penyampaian firman itu harusnya kalau ibu sering belajar dan paham tentang Bible, harusnya ibu tahu. Yesus pun mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Sudah sering saya bacakan itu. Nah, kemudian Anda mengatakan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang benar, sementara dia bersumpah demi Allah. Nah, itu makanya aku bilang, ibu ini minim. Ya, sebenarnya ikut debat lintas agama. Di dalam Kejadian 22, Ibu, nomor 16, di situ diterangkan bahwa Allah berkata, Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan ini adalah Tuhan bersumpah, dan di situ ada kata keterangan demikianlah firman Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang kemudian berfirman tentang Tuhan yang sedang bersumpah? Sementara konon ceritanya kitab Anda adalah firman Tuhan. Apakah pernyataan demikianlah firman Tuhan itu bukan firman Tuhan? Itu kan firman Tuhan. Atau Anda ingin mengatakan, oh memang kitab saya itu yang kami ambil dari Bani Israel, itu adalah campur antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Oke, katanya Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Siapa yang mengatakan demikianlah firman Tuhan ini? Tentu Tuhan itu sendiri. Lalu Tuhan yang mana lagi? Coba, bersumpah. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi maupun orang Islam, Ibu, kami memahami bahwa ketika Allah bercerita dirinya, Allah menerangkan tentang namanya, Allah menyebut dengan namanya, Allah menyebut dengan orang kedua, orang ketiga, itu biasa. Hanya kemudian orang-orang yang tidak paham kemudian apa yang menjadi tujuan daripada pewahyuan itu yang tidak memahami. Karena mereka memahami berdasarkan terjemahan. Mereka tidak memaknai seperti apa sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ya, seperti yang saya beritakan kepada Ibu barusan. Bagaimana mungkin kemudian dalam satu kitab ada Tuhan yang bersumpah, kemudian Tuhan lain menerangkan Tuhan itu sedang berfirman. Demikianlah firman Tuhan. Harusnya demikianlah firmanku. Kan begitu. Kalau ini adalah firman Tuhan. Tapi dia katakan, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini bukti bahwa apa yang Anda pertanyakan itu hanya karena Anda kurang pemahaman terhadap Al-Quran. Kurang pemahaman terhadap terjemahan Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Ya. Jadi, kembali kepada tema, Tuhan yang kami sembah adalah Dia pencipta langit dan bumi yang menerangkan tentang dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Khaliqu kulli syai' fa'budu. Maka perintahnya sembahlah Dia. Ya, sembahlah Dia. Layaknya Yesus juga memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyembah kepada Dia. Dia siapa? Dia yang telah mengutus Yesus. Baik, Buti, tolong jangan lari dari tema ya, Buti ya. Tema kita kan kali ini, siapakah Elohim itu? Yesus kah atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan, saya selesai Buti. Di sini ya. Ya, selesai di sini. Jadi ya saya balik ke situ. Ya, jadi itu jelas ya Pak Juma ya. Dia marah-marah terus ya, dia belum bisa membuktikan pada saya. Tunjukkan pada saya apakah ini wahyu Allah. Lalu Bapak mengatakan ya bahwa di situ demi Allah ya. Aku menanya enggak dijawab ini demi Allah, masa Tuhan bersumpah kepada demi Allah. Ya kan? Tenang, habis ini saya jawab. Saya punya hak jawab. Saya punya hak jawab. Oke.
Ya, jadi demi Allah ya, demi Allah artinya ya bagaimana mungkin Tuhan bersumpah kepada Tuhannya. Nah, kalau begitu ya besarlah pikiran saya bahwa ini hanyalah perkataan dari Nabi Muhammad. Lah, ketika Pak Juma mengatakan bahwa Elohim sendiri mengatakan bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri. Nah, kan saya udah bilang tadi, itu semua perkataan Elohim. Kalau dia bersumpah atas dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau ini kan demi Allah, dianya Allah gitu kan, beda. Ini kan untuk orang ketiga, Pak, orang ketiga yang menyatakan itu. Ya, di dalam Qiyas 17, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana Anda mengatakan? Nah, lalu Bapak menyamakan, lalu ada perkataan di dalam kitab kami, demikianlah firman Tuhan. Kan saya udah bilang, itu perkataan Yesaya. Nah, ketika wahyu itu turun, baru di dalam tanda kutip, lalu akulah Tuhan Allahmu, akulah yang, nah seperti itu Pak, kami punya standar gitu loh. Jadi saya nggak bisa menerima kalau itu memang wahyu Tuhan, karena kami sudah punya standar yang baku, yang betul, yang seperti itu. Perkataan Tuhan itu turun langsung gitu loh Pak ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa saya ini minim gitu kan, saya ini oon gitu kan. Tetapi Bapak nggak bisa menjawab saya, pertanyaan saya sudah saya jelaskan. Ya, pernyataannya itu saya jelaskan ya. Jadi yang Bapak pakai itu comot-comot semua ya. Orang minim yang bodoh ini ternyata tahu bahwa Bapak cuma comot-comot ayat gitu. Nah, satu hal yang saya mau kasih tahu, jelas Elohim bukanlah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena dari tadi kita mengatakan Allah menyebut dirinya kami ya. Tuhan kita menyebut dirinya aku ya. Dan satu hal yang krusial ya, Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya ya. Tetapi di pihak Bapak tidak begitu ya. Aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahnya gitu kan, hanya untuk menyembah dia gitu kan. Nah, itu saja dari pribadinya saja berbeda Pak ya. Pribadi dari sifatnya pun berbeda ya. Ya, lalu dikatakan Elohim mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Tetapi ayat di dalam Al-Quran, sebutlah nama Allahmu berulang-ulang, berkali-kali, ya sebanyak-banyaknya. Nah, dari dua perintah ini aja sudah membuktikan bahwa kita mempunyai Tuhan yang beda gitu kan. Ya, lalu dikatakan bahwa Elohim mengatakan ya, dia mengatakan ya bahwa dia mengasihi bangsa Israel itu bagaikan biji matanya. Nah, itu dia. Ya, dia mengasihi bangsa Israel itu bagaikan ini ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan awan padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya sebagai biji matanya. Nah, di dalam Zakaria 2 ayat 8 juga begitu ya. Elohim mengasihi bangsa Israel itu sebagai biji matanya. Tetapi kan beda dengan tempat Bapak ya. Di tempat Bapak Allah Subhanahu wa taala mendiskreditkan orang Yahudi, bahkan dia mengutuknya sebagai menjadi kera ya. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Ini ada dua pribadi yang beda Pak, beda bagai bumi dengan langit ya. Di dalam Al-Maidah 64, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Yang satu melaknat, yang satu mengasihi bagai biji matanya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini adalah dua oknum yang sama? Oh, tidak gitu. Silakan. Iya, jadi sekali lagi saya katakan Ibu Uti memang minim ya. Semakin banyak pernyataan, perkataan, nampak sekali minim pengetahuan ya. Terkait dengan tuduhan Ibu, bagaimana kemudian Allah menyatakan tentang Bani Israel. Keluaran 33 nomor 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini kalau firman Tuhan ini ya, berarti kalau mengikuti cara berpikir Bu Uti, di sini ada dua Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Yang mengatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa adalah Tuhan, dan inilah firman Tuhan itu. Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentu aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, Buti. Dia ini bangsa yang kemudian yang dilaknati oleh Allah. Ulangan 9 nomor 6, Ulangan 9 nomor 13, Ulangan 10 nomor 16. Allah marah terhadap mereka. Allah murka terhadap mereka. Jangan katakan Ibu itu mau jilat-jilat orang Yahudi, Bu. Sementara kitabnya sendiri orang Yahudi menyatakan diri mereka itu adalah orang yang dilaknati oleh Allah. Orang yang dikutuki oleh Allah.
Bukti ketika Yesus datang ya sebagai juru selamat kepada mereka ditolak, bahkan menurut ibu dia dibunuh. Mau kurang apa lagi coba tentang ciri-ciri orang mereka, perilaku mereka ini di hadapan umat Islam dan juga orang Kristen berdasar terhadap kitab Anda dan Al-Quran. Itu ibu harus sadari itu. Hakim-Hakim 2 nomor 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar tengku itu. Ini siapa yang diceritakan oleh Allah? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tegar tengkuk. Jadi kesetaraan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dalam kitabnya orang Yahudi tentang apa yang diceritakan oleh Allah membuktikan bahwa yang berfirman kepada para nabi itu adalah Allah yang berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu membuktikan itu. Al-Quran menghujat orang Yahudi karena pelanggaran-pelanggarannya. Allah di dalam kitabnya orang Yahudi yang masih ada terjemahannya juga menghujat orang Yahudi. Berarti kemudian saya katakan bahwa apa yang ibu tuduhkan bahwa kami tidak menyembah kepada Allah yang sama dengan orang Yahudi itu adalah kesalahan yang sangat besar. Menyebut nama Allah tidak boleh sembarangan memang. Makanya nggak boleh menyebut nama Allah itu dengan sebutan Yesus. Nggak boleh. Karena Yesus itu manusia. Orang Yunani nggak boleh menyebut bahwa Tuhan itu namanya Yesus. Nggak boleh. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat-sifat mulia. Sifat mulia itu mencerminkan daripada penamaan, ya, yang kemudian kami sebutkan dengan panggilan Asmaul Husna. Maha penyayang, maha kasih, maha tinggi, maha mulia, maha bijaksana. Itu nama-nama Allah. Bukan kemudian Yesus. Ada itu nama Tuhan kayak begitu, nggak ada, nggak pernah diajarkan dalam perjanjian lama, nggak ada itu nama Yesus. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci, maha tinggi. Baca dalam kitab Yesaya. Demikian. Ya. Silakan, Bu Tik. Ya, memang benar ya. Elohim menghukum bangsa itu bukan hanya menghukum ya, bahkan dia menyerahkan bangsa itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain ya. Ketika mereka mulai lagi melakukan hal-hal yang melawan perintah Elohim, Elohim menghukum mereka. Tetapi Alkitab kami mengatakan sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkan segala pelanggaran-pelanggaran kita gitu kan. Elohim memang memarahi bangsa itu, tetapi sebesar ya, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba ya kan. Walaupun dosamu merah ya gitu kan, sejauh timur dari barat gitu ya. Jadi dia memarahi bangsa itu, tetapi dia mengasihi bangsa itu. Sebab engkau berharga di mataku dan mulia katanya kan. Dan aku ini mengasihi engkau, yang kita baca tadi di dalam 43, Yesaya 43. Itu artinya apa? Ya memang dia nakal, semua orang juga tegar tengkuk, tetapi dia mengasihi. Tidak seperti di tempatnya Bapak ya. Allah melaknati orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Maryam 19 ayat 83, sesungguhnya Allah menghasung setan-setan untuk membuat ya orang kafir atau orang Yahudi kan dibilang kafir. Orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Sabarlah kamu, jangan terburu-buru dalam melaknati mereka. Enggak begitu ya. Bukannya mereka berdosa, tetapi malah dilaknati, bahkan dihasung setan-setan untuk mereka membuat kejahatan makin jahat, lalu dilaknati, dilempar ke neraka jahanam gitu. Enggak kayak gitu ya Pak ya. Jadi beda Pak, beda karakter Pak. Tidak ada perkataan dari Allah yang mengatakan ya, aku mengasihi engkau ya kan, sejauh barat dari timur, hai orang Israel gitu kan. Engkau berharga di mataku, engkaulah anak perjanjianku, engkau biji mataku ya. Betapapun mereka dikatakan memang orang yang tegar tengkuk gitu kan. Ya beda Pak, beda ya. Lalu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Dia katanya kan. Sedangkan di tempat kami Elohim mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ada kemungkinan memang dia akan jadi manusia, sejak awal sudah dikasih tahu di dalam darahnya itu memang ada kemungkinan.
Ya, lalu juga satu lagi yang saya katakan ya, tidak pernah seumur-umur Elohim menyebut dirinya aku, apapun masalahnya tidak pernah dia menyebut dirinya aku. Tetapi ketika dia tiba-tiba datang ya, ada seorang nabi yang mengatakan ya, yang mengaku nabi mengatakan dia terima wahyu ya, Tuhannya langsung berubah menyebut dirinya kami. Tetapi dia mengklaim bahwa dialah pelakunya dari Tuhan yang ada sebelumnya gitu kan. Nah, tetapi masalahnya seumur-umur di dalam kitab Perjanjian Lama tidak disebut kata kami untuk dirinya sendiri. Dia menyebut akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allahmu ya. Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Nah, itu ya. Dari sini jelas Pak Juma dari awal sampai akhir mengklaim ya, mengatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan, tetapi narasinya adalah orang ketiga gitu kan. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Allahnya adalah Tuhan kita, tetapi tidak bisa mengatakan gitu kan, tidak bisa membuktikan ya bahwa Elohim menyebut dirinya aku di sana, kenapa menjadi kami? Lalu Elohim dia membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya, kenapa di sana malah mengatakan hanya untuk menyembah, manusia itu hanya untuk menyembah, jin dan apa katanya manusia gitu kan, beda Pak ya. Lalu dikatakan juga bahwa Elohim itu mengasihi bangsa Israel itu, dia bagaikan biji matanya, betapapun dia melaknati tetapi dia sejauh barat atau timur ada pengampunan, ada pemanggilan. Bahkan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk orang benar tetapi untuk berdosa. Tetapi di tempat Bapa Allah menghasung setan-setan untuk membuat orang itu ya berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kan beda, Pak. Beda sekali. Silakan, Bang. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kemudian Ibu menuduh Allah Subhanahu wa taala ya, menghasut manusia untuk melakukan penyesatan dan seterusnya. Itu sekali lagi saya katakan Ibu minim ilmu. Ya, ilmu Ibu itu masih secuil lah ya, karena nggak mengerti tentang Bible. Kalau Anda memahami tentang Hosea 1 nomor 2, kemudian Imamat 21 nomor 7, bagaimana kemudian diterangkan kalau Tuhan itu mendatangkan kesesatan. 2 Tesalonika 2 nomor 11 nyata dikatakan itu. Yesaya 63 nomor 17, bagaimana kemudian Tuhan menyesatkan manusia. Jadi Ibu minim, harus Ibu itu belajar dulu lah ya. Mazmur 107 nomor 40 juga menerangkan bagaimana Tuhan menyesatkan manusia. Ayub 12 nomor 24 sampai nomor 25, Tuhan menyesatkan manusia. Jadi Ibu harus banyak belajar. Terkait dengan tuduhan Ibu menerangkan bahwa Allah itu ya serampangan terhadap orang Yahudi. Ini minim ilmunya. Ya, tentang Bible aja minim. Gimana tentang Al-Qur'an? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Orang Yahudi kata Allah, tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak bersedih hati. Tapi Yahudi yang mana? Yahudi yang mana kata Allah? Yahudi yang beriman. Lalu yang dikutuki yang mana? Mereka yang tegar tengkuk. Inilah indahnya Quran, Ibu, menceritakan dengan jujur, dengan adil. Yang beriman, meski dia orang Yahudi yang tegar tengkuk, tetap mendapatkan kenikmatan di sisi Tuhannya. Innal ladina amanu. Jadi siapapun yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang tabi'in dan seterusnya, ya, sabi'in maksud saya, itu semuanya mendapatkan nikmat keselamatan dari Allah. Itu yang perlu Ibu pahami. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa Tuhan menyebut dengan sebutan kata kami dengan kita itu harusnya Ibu malu gitu loh ya. Kalau saya mengatakan Tuhan kami satu, Ibu nggak boleh mengatakan Tuhan Ibu satu. Tuhan Ibu itu 3, bukan 1. Makanya di situ kata kita. Kalau kami itu merujuk kepada 1. Ya, contoh sederhana. Saya sudah pernah kasih materi ini. Saya masuk ke dalam kelas. Saya katakan kepada anak-anak murid saya, anak-anak sekalian, besok kami akan ke Jakarta ya. Lalu kemudian masuk guru yang kedua. Anak-anak sekalian, besok kita ke Jakarta ya.
Kalau kata kita berarti semua yang ada di kelas itu akan berangkat ke Jakarta. Tapi kalau saya mengatakan kami akan berangkat ke Jakarta, sangat boleh jadi cuma saya sendiri yang ke Jakarta. Berarti jamak yang tidak berlaku kemudian di dalam pengajaran agama Anda, itu kata kami. Yang ada adalah kata kita. Kenapa? Karena Tuhan Anda memang lebih dari 3. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita tidak sama, memang betul. Tuhan Anda 3, Tuhan saya 1. Tapi yang menciptakan kita itu adalah Tuhan yang sama. Ya, seperti itu Bu Uti, agar dipahami lebih jauh ya. Saya katakan Ibu masih minim, itu harus Ibu sadari itu. Oh iya, saya ternyata masih minim. Lalu kemudian di dalam Yesaya 1 nomor 18 yang Ibu katakan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti Tirmizi dan seterusnya, itu bukti bahwa tidak perlu ada penyaliban Yesus, nggak perlu. Karena Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa Bani Israel. Yesaya 44 nomor 22. Dosamu telah kuhapuskan semuanya. Maka tidak perlu lagi ada Tuhan datang untuk bunuh diri di atas tiang salib. Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi yang dibakar menjadi korban bakaran pun menghapus dosa. Jadi tidak perlu ada Tuhan datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib. Ibu masih minim. Ibu masih perlu banyak belajar. 60 tahun lah Ibu habiskan untuk belajar, kemudian bisa berdialog. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Semua akan diterima oleh Allah, siapapun mereka. Yang penting beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Baik, demikian, Bu Uti. Ya, Betul. ya. Jadi Pak Juma dia caranya bilang saya minim ya, tetapi jelas dia nggak bisa menjawab ya teman-teman. Dia mengatakan begini-begini. Nggak ada satupun bukti. Saya minta ya bukti bahwa itu adalah wahyu Tuhan ya. Dia kemana-mana sudah dibuktikan bahwa ketika menyebut dia juga ya, dia itu juga konteksnya beda, konteksnya tidak seperti itu ya. Ya, jadi mengatakan saya minim-minim, tetapi yang minim-minim membuat kamu pelojotan, Pak Juma, ya. Kamu salah ketika kamu mengatakan beda kita dengan kami. Saya ajak ngomong bahasa Inggris deh, Pak, ya. Kita itu dalam bahasa Inggrisnya we, kalau kami itu adalah bahasa Inggrisnya us. Beda itu, Pak. Ya, us itu adalah objek dan kita itu adalah pelakunya. Ya, kami itu adalah pelaku. Kalau kita itu adalah objek, jelas sekali di dalam bahasa Inggris. Us, with us. Ya, nah kalau dikatakan kami, marilah kita ya, let's us ya, mari orang lain ya, mari kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita, gitu kan? Nah kalau kami akan pergi itu adalah dalam bentuk jamak yang menceritakan kepada orang lain. Jangan Anda mengatakan mana ada. Kalau yang bentuknya tunggal, saya nggak pernah ada katanya kami. Kami akan pergi ke Bali. Semua orang juga tahu kalau disebut kami itu 2 atau 3, 4 yang akan pergi ke Bali. Bukannya 1. Loh, kok belum apa udah baik aja sebentar banget. Ya, kalau kami itu ya itu lebih dari 1. Karena yang namanya tunggal itu aku, Pak. Aku, saya, ya. Alkitab mengatakan aku, dan ketika dia menyebut kita yaitu dalam ketritunggalannya. Ya, dia bicara pada dirinya sendiri, bukan mewahyukan, bukan bicara kepada orang lain, gitu kan? Nah, kalau di tempat Bapak, kami menciptakan langit dan bumi. Apakah boleh saya mengatakan kami itu termasuk siapa, Kak? Termasuk siapa, Pak? Apakah itu termasuk Nabi Muhammad atau termasuk Jibril, gitu kan? Kami yang menetapkan ketetapan. Nah, kalau kami yang menetapkan ketetapan itu termasuk Jibril, termasuk Nabi Muhammad, gitu loh. Ya kok cepet banget ya, saya lihat ya ini kayaknya. Kan 3 menit Bu, ini ya. 21 nih lihat ya, nih. Ini sekarang Pak Juma di 12, 21, saya akan lihat ya. Iya. Silakan Bang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Bu Uti, Ibu boleh menuduh saya tidak menjawab dan seterusnya. Ya bolehlah, nggak apa-apa untuk iya, emang nggak terjawab Pak, mana buktinya? Untuk menghibur diri Ibu nggak apa-apa. Mana buktinya? Ibu menanyakan apa rupanya? Mana buktinya itu adalah wahyu? Ya mana perkataan aku mengutus Muhammad dan aku mengirimkan wahyuku, ya sama seperti ya udah, Elohim. TikTok aja langsung langsung. Mana nggak ada yang jawab kok, dari disanggah semua bilang aku goblok, padahal disanggah semua itu, dan kamu nggak bisa balikin lagi ke aku. Ya maaf saya ganggu. Lanjut. Ini kita berbicara mengenai kitab suci atau berbicara mengenai Tuhan? Ya itu dia kan udah bicara Tuhan Pak, langsung silakan. Saya Ibu udah lari dari tema Ibu. Kalau itulah aku bilang. Silakan Bang, lanjut. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Allah, kami banyak dalil
yang menceritakan bagaimana kemudian Allah mengatakan dirinya aku. Aku. Ya, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka itu sembahlah aku, dan seterusnya. Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Ya, yang mengatakan Allah mengaku aku gitu loh. Mengatakan dia juga ada, mengatakan kami juga ada gitu. Kenapa kemudian Al-Quran ya menyajikan ini? Karena Allah di dalam mengajarkan kami sebagai umat Islam, ketika Allah menggunakan kata kami, itu bukan berarti Allah itu jamak, Tuhan itu jamak, Tuhan itu ada lebih dari satu. Tidak. Tapi ketika ada ayat yang menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kata nahnu, kata kami, itu berarti pada saat itu Allah melibatkan makhluknya. Bukan berarti melibatkan Tuhan-Tuhan yang lain. Berbeda dengan konsep Kristen. Tuhannya memang sudah diakui lebih dari satu. Kalau di Islam tidak. Ya. Makanya ketika kemudian diterangkan seperti, saya kasih contoh, inna nahnu nazzalna zikra, kami yang mewahyukan. Kenapa dikatakan kata kami di situ? Ya, karena Allah memerintahkan makhluknya, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jauh daripada itu, para hafizul Quran menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Makanya dikatakan, dan kamilah yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Para hafiz Quran. Makanya Allah mengatakan kami. Jadi bukan berarti kami ini ada 3 Tuhan atau lebih dari 1 Tuhan. Enggak. Allah mengatakan kata kami ketika Tuhan itu melibatkan makhluknya. Tapi ketika dia berbicara mengenai esensinya, berbicara mengenai pribadinya, maka dia mengatakan aku. Innani anallah. Tidak ada Tuhan selain aku. Barulah dikatakan, kalau dia berbicara mengenai hakikat ketuhanan, dia mengatakan aku. Carikan saya ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan terjemahannya aja, nggak usah bahasa Arabnya. Terjemahannya, kamilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain kami. Ya, saya akan menjadi menantu Buti. Tuh, udah selesai. Kalau ada terjemahan itu. Kelima, Bu, baru. Ya, tadi 22. Tidak ada akan temukan itu. Tapi ketika Allah menerangkan, melibatkan makhluknya, barulah mengatakan kata kami. Itu yang pertama. Kedua, kalau kata kami, kata nahnu itu merujuk kepada 1 Tuhan, lebih dari 1 Tuhan, maka orang Arab tidak akan ada yang mau menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan lebih dari 1. Kalau diajarkan mereka meninggalkan daripada penyembahan kepada berhala, menuju kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang banyak juga, mereka tidak akan masuk Islam. Tapi karena mereka diajarkan masuk menyembah kepada 1 Tuhan, mereka mau masuk Islam. Nah, orang Arab ngerti Quran, Anda hanya menggunakan terjemah. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa sampai kepada esensi Quran? Ya, kembali kepada tema, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah pencipta langit dan bumi. Mau Anda berkelut melilit lidah membahas tentang kata dia, kata aku, kata kami, kata kita, Tuhan Anda tetap 3 dan Tuhan saya tetap 1. Sekira begitu. Makasih. Baik. Selesai, Bang. Ya udah TikTok aja lah. Ya, Pak, enggak, saya enggak mau TikTok. Abis ini udah ya. Jadi betul sekali kata Pak Juma ya. Ketika dikatakan Allah menyebut dirinya kami, itu artinya dia melibatkan ya, sama seperti dia melibatkan kuasanya, melibatkan ketetapannya gitu kan. Ya, sedangkan di kitab yang lain kontradiksi sekali, tidak ada penolong bagi Allah. Ya, Allah nggak ada penolong, tapi Pak Juma mengatakan bahwa ketika dia menetapkan satu masalah, dia melibatkan orang lain, sedangkan Allah sendiri nggak pernah berbicara dengan orang lain, dengan yang lain, dengan umatnya. Di dalam Al-Ahzab 36 ya jelas dikatakan bahwa yang menetapkan ketetapan itu adalah Allah, Muhammad dan Jibril kalau gitu ya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukminim dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Nah ini kan hukum Taurat itu istilahnya yang membuat juga Nabi Muhammad gitu kan, jelas kan melibatkan umatnya katanya kan. Dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah ini dia maksudnya kami ya Pak ya. Bapak ngomong sendiri loh Pak, jangan marah ya.
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat sesat yang nyata gitu ya. Jadi betul, saya membetulkan kali ini sangat-sangat betul ya, bahwa Allah melibatkan umatnya untuk membuat ketetapan-ketetapannya. Jadi artinya pertanyaannya, apakah umatnya itu adalah Allah gitu kan? Apakah Muhammad juga adalah Allah? Ketika ketetapan Tuhan yang maha tinggi itu melibatkan ciptaannya gitu kan. Lucu sekali ini ya. Nah itu pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Allah, apakah Jibril adalah Allah? Tritunggal itu yang esa gitu kan Pak ya. Kata Bapak sendiri loh. Sedangkan Al-Quran Bapak mengatakan tidak ada penolong bagi Allah. Nah satu lagi di situ dikatakan ya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan. Nah ini cuma mengutus loh Pak. Nggak ada ngajak-ngajak yang lain kalau membuat ketetapan atau dalam kuasa ketinggiannya. Cuma mengutus, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin dia, apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana ya. Jadi, nah satu lagi ya, yang saya mau katakan ya, bahwa satu ya, saya mau katakan bahwa ketika Allah menyebut dirinya aku, saya sudah tahu Pak ya, itu dalam kategori bahwa dia sedang mengaku dirinya sebagai Elohim ya, selalu ada dalam kisah-kisah rasul-rasul atau nabi-nabi terdahulu ya, lalu dia menyebut dirinya aku karena Elohim menyebut dirinya aku. Selebihnya itu saya lihat dia menyebut dirinya kami, karena itulah dia esensi yang sejati Allah adalah menyebut dirinya kami Pak, karena di Tuhan kami tak pernah sedikit pun dia menyebut dirinya kami. Kami dengan kita itu beda ya Pak ya, kami itu pelaku ya, kalau kita itu objek ya, kami sekali lagi kami itu adalah pelaku. Jadi Allah ketika mengatakan kami menciptakan langit dan bumi, artinya Allah dengan yang Bapak katakan tadi penolong-penolongnya yaitu Nabi Muhammad dan Jibril ya, itu adalah pelakunya ya. Kalau kita itu bukan pelakunya Pak, itu tidak bicara tentang dialah yang menciptakan langit dan bumi, tidak bicara tentang dia yang mengerjakan segala ketuhanan, tidak Pak, beda Pak ya, itu saja. Ya, lalu pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga dianggap sebagai Allah ketika dia juga menetapkan ketetapan Tuhan? Ya, jangan cabut perkataan Bapak ya, ketika dia menyebut dirinya kami, dia melibatkan anak buahnya gitu ya. Silakan Pak. Ya, sudah ya, habis ini ya udah 1 jam lebih ya. Kita akan closing aja, Pak. Oke, Bang Jemaah silakan. Iya, jadi Bu Uti menggiring kita umat Islam untuk sama seperti Kristen mendudukkan Paulus sebagai bapak. Jadi di dalam pengajaran Bani Israel jangan ada bapak ya di atas muka bumi atau di langit selain aku. Paulus mengatakan, akulah bapakmu, akulah yang menjadi bapakmu. Nah, itu. Jadi seakan-akan kita umat Islam ini ingin digiring untuk menjadi Kristen, menyembah kepada makhluk. Jadi gini Bu Uti, memang ada perintah dalam ajaran agama Islam. Atiullah wa atiur rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ingat, tidak ada kemudian manusia yang mengenal pencipta langit dan bumi tanpa melalui perantaraan Rasul. Rasul yang mengajarkan memperkenalkan Tuhan. Yesus memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Baginda Rasul Muhammad SAW memperkenalkan Allah kepada manusia. Nah, ketetapan seorang nabi, seorang utusan, tentu rujukannya adalah apa yang kemudian menjadi wahyu dari Tuhannya. Jadi ketika seorang nabi, seorang rasul memberikan suatu ketetapan, itu adalah wahyu. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah wahyu. Dan saking indahnya kata wahyu itu, kitab Anda juga mengambil kata wahyu dari Al-Quran. Padahal Kristen tidak kenal kata wahyu, kalau bukan karena Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ilham wahyu, itu dari Allah. Datang kepada baginda kemudian menggunakan ilham dan wahyu itu membuat sebuah ketetapan yang asalnya dari Allah. Contoh, perintah salat. Dirikan salat, kata Allah. Ya. Dan kemudian bayar zakat, kata Allah. Bagaimana cara mendirikan salat? Bagaimana cara membayar zakat? Rasulullah Muhammad SAW kemudian menguraikannya. Ini yang perlu Ibu pahami. Bahwa ketika kemudian seorang nabi datang kepada Bani Ismail atau Bani Ishak, ya, atau Bani Israel, semua yang mereka terima harusnya berdasar terhadap siapa yang menjadi penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, tapi menerima dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk
katakan. Berarti siapa yang mentaati perkataan Yesus, berarti dia sedang mentaati perkataan Tuhan yang telah mengutus dia. Nah, kesalahan Anda kemudian adalah Anda menuhankan utusan, dan Anda menginginkan kami juga menuhankan utusan Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maaf, kami bukan penganut ajaran pagan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW kami taati sebagai nabi. Apa perintahnya? Yaitu menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Demikian juga Yesus. Yesus perintahnya apa? Taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Jadi jangan kemudian ibu menggiring kami untuk menjadi pagan. Ya, hanya di pagan itu utusan Tuhan disembah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa harusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga dituhankan, layaknya dia memiliki ketetapan. Bukan kayak begitu, seperti yang saya terangkan kepada ibu. Ketika kemudian datang perintah, maka umat Islam kemudian mentaati perintah itu. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang hanya melalui utusan. Bukan dia sendiri yang datang ke atas muka bumi, kecuali ajaran pagan. Tuhannya datang, ya, dilahirkan, diciptakan, dibesarkan, ditetein dan seterusnya. Itu ajaran pagan itu. Tapi yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa cukup mengutus utusannya. Barang siapa yang mentaati utusannya, berarti dia sama mentaati perintahnya. Demikian, Buti. Gimana sih, diem-diem aja nih, siapa sih John? Ya. Oke, saya kira sudah selesai ya, Buti ya. Enggak, belum selesai, karena belum ada menjawab. diskusi Ya, yang lain. Sudah. Ya, selain ya. Keluaran 18 ayat 16, apabila ada perkara di antara mereka, ya, maka mereka datang kepadamu dan aku mengadili antara seorang dengan yang lain. Lagi pula dan memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Ya, Rasul hanyalah pelaksana ketetapannya. Nabi adalah penurut ketetapan dan memberikan teladan dalam melaksanakan ketetapan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang turut bersama-sama melaksanakan satu ketetapan Tuhan. Apalagi kalau ketetapan Tuhan itu bersifat otoritas dari Tuhan, ya. Semua ketetapan itu bersifat otoritas, ya. Lalu Bapak sendiri mengatakan bahwa ketika Allah menyebut dirinya kami, itu artinya melibatkan rasulnya, melibatkan Jibril, ya. Jadi jelas ya, kami di situ adalah Allah, Jibril dan Muhammad. Karena apa? Karena ketetapan Tuhan, ya, ketetapan hukum Taurat itu diturunkan oleh Elohim sendiri, lalu Musa melaksanakannya. Musa yang nabi kaliber itu tidak pernah ikut bersama-sama menetapkan satu ketetapan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ya, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepadaku, tidak taat kepada Rasul. Barang siapa tidak menuruti firmanku, tidak berarti tidak menuruti firman Allah, gitu kan. Kalimat seperti ini hanya disebutkan oleh Yesus dengan konteks bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan memang dia adalah satu. Betapapun kalian menolaknya, ya, dia memang satu karena Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan dia itu berasal daripada Allah, dan Alkitab ada ayatnya, ada datanya, ada dalilnya, dia itu adalah firman-Nya Bapa. Oleh sebab itu dia berotoritas mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, karena aku dan Bapa adalah satu. Tetapi pernyataan seperti ini, ya, pernyataan seperti ini dimakan, dilalap habis oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya saya, apakah Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Ya, bukan. Pada saya perbedaan antara, sekarang tunjukkan pada saya perbedaan antara utusan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang utusan menetapkan ketetapan Tuhan? Bagaimana mungkin seorang utusan dia dipuji-puji, dimuliakan? Tuhan memuji-muji Nabi, malaikat memuji-muji Nabi, dan Nabi memuji-muji Tuhan. Bagaimana mungkin seorang utusan menjadi pengutus? Tunjukkan kepada saya apakah yang dimaksud dengan kami itu adalah Muhammad dan Jibril. Bapak sendiri tadi yang udah ngomong melibatkan, itu saya pegang habis, ya. Jelas ini melibatkan, ya, melibatkan siapa? Nabi Muhammad dan Jibril. Nggak mungkin melibatkan habis itu udah. Oke. Ya, baik, Buti. Baik, Buti. Bego ini bikin kamu kelenger. Ya, udah. Santai aja.
Yang Bang Juma mau bicara. Silakan Bang Juma. Pada ngoceh semua kan kelenger. Jawaban Ya, kayak Jawab anak-anak saya. begitu. Anak-anak nih ya, kenapa pada kelenger? Silakan jawab. Santai ya, Buti. Santai. Tunjukkan. Ya, jadi gini, Buti. Rasulullah Muhammad SAW ketika menetapkan satu perkara itu berdasar terhadap perintah Allah. Ada perintah Allahnya. Saya nggak ngomong berdasarkan perintah itu Musa. Buti udah diam aja, Buti, jangan diganggu atuh. Perintah Tuhan. Ini ayatnya jelas. Dua. Gua cubit nih. Udah. Gua cubit nih. Ya. Jadi Buti, sekali lagi saya katakan kepada Anda, tidak ada kemudian kami di umat Islam itu diperintah untuk menyembah kepada sesama kami manusia, oleh karena manusia ini diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi wakil penyampai firman. Tidak ada kemudian indikasi dalam pengajaran agama kami untuk menuhankan rasul, untuk menuhankan utusan. Jadi jangan kemudian Anda menginginkan itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kami taatin. Ketika kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka saat itu jugalah kami menjadi hamba Allah yang taat. Kami disebut sebagai orang yang soleh. Karena perintah Rasulullah adalah untuk mentaati Allah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, taatilah Allah, taatilah aku, artinya ketika Allah kemudian ditaatin, itu berdasar terhadap poin-poin yang diajarkan, yang diaturkan, yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau pernyataan Anda ini, saya balikkan kepada Anda, bahwa yang membuat ketetapan itu harus dituhankan, maka hari ini sembah Paulus, Ibu. Karena semua yang ada dalam Kristen, itu adalah ketetapan Paulus. Anda menyembah Yesus. Apa ada perintah dari Allah? Tidak ada. Perintahnya dari mana? Paulus. Ketetapan Allah agar manusia Bani Israel tetap setia terhadap hukum Taurat. Ya, hukumnya kekal, tidak berubah. Itu yang diterangkan oleh Allah di dalam pengajaran Bani Israel. Tapi ketetapan ini kemudian dibantah habis oleh Paulus. Sekarang silakan Anda sembah Paulusnya. Allah menerangkan di dalam Mazmur 89 nomor 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tapi ternyata Taurat yang adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel dirubah ketetapannya oleh Paulus. Siapa yang merubah Taurat menjadi sebuah kutukan? Paulus. Siapa yang mengatakan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kutukan bagi manusia? Paulus. Nah sekarang silakan sembah Paulus. Kenapa? Karena Pauluslah yang mengajarkan kalian merubah ketetapan Tuhan menjadi ketetapan manusia. Ingat, kata Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Lukas dan juga kata Paulus, dikatakan bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Siapa yang membuat dan merubah peraturan ini, ketetapan ini? Paulus in the gang. Silakan Anda sembah. Sembah dia. Sementara Rasulullah Muhammad SAW membuat ketetapannya itu adalah mengacu kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mendudukkan manusia Islam untuk sujud, hanya menyembah kepada Allah. Itu ketaatan. Ketika kami taat kepada Allah, maka kami taatnya mengakui baginda sebagai Rasul, sebagai Nabi. Ketika kami taat kepada Rasulullah, maka taatnya kami adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah. Sementara Anda menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, menjadikan Tuhan 3 dan seterusnya. Itu ketetapan siapa? Ketetapan Paulus. Kalau yang menetapkan ini dijadikan sebagai Tuhan, silakan. Saya mau lihat Anda menyembah Paulus, karena Paulus memang mengaku Bapa. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 44. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Maksudnya, kamu ingin melakukan ketetapan-ketetapan bapakmu. Siapa yang menetapkan Yesus menjadi Tuhan? Paulus. Udah Buti, udah kelar. Silakan Anda menyembah Paulus, Buti. Saya berhenti di 1. Udah kelar. Tadi katanya sudah closing. Iya, belum selesai. 131 ya, jangan gitulah, Pak. Ya udah. Oh, masih lanjut. Ya, Ya udah Bapak silakan. sekarang nyalain Paulus ya. Ini Jadi kalau gini ya. Kan Anda menjadi Kristen karena dia. Bapak nyalain Bukan karena Paulus, Yesus. nyari ngambing hitam, tetapi Paulus maaf. Oh, Paulus dia membuat tidak ketetapan. begitu. Satu-satunya Paulus agama mengatakan Ibu seperti Uti ini menjadikan lo, utusan pada gila. disembah. Loh kok kayak gini? Ya, Paulus Ya Ibu tidak Uti kan membuat menyembah ketetapan. utusan. Ya, maaf, Paulus tidak Sejak kapan Ibu Uti menyembah utusan? Andi kok gini sih, Dek?
ini Kan udahan ini Bu, udahan kan udah selesai. Ini cuma tinggal intermezzo belakangan. Ya, ini anak kelojotan saya belum selesai. Kasih waktu saya dong ya. Tanya tadi Paulus udah. tidak membuat ketetapan Oh, ya udah, pakai lagi deh 6 hari. yang Bapak cuma Udah ini di close ini udah kita udah close loh ini. Udah di-closing tadi, Bu Uti. Udah di close. Itu artinya Nah, ternyata Bu Uti ini di sini ini sudah asumsi semua. Oke, Iwan Villa yang berada di semua menara siar JCC, terima kasih untuk kehadiran kita, kehadiran Bu Uti Wati Wamena yang telah modal bacot doang ada di sini. Katanya bacot doang Ilmunya kita disuruh-suruh untuk menyembah manusia ini. Inilah ajaran daripada pihak kepada yang nggak mau berhenti, dia nggak mau berhenti. Kalau nggak saya nggak mau berhenti. Karena ini sudah di close ya, Mas Yon? Udah di close, udah. Udah di close kan? Udah. Baju Udah selesai, timer sudah kita atur, jam sudah kita atur, masih nerocos aja ini buat ini. Harusnya Mas Juma sudah ya? Ganti yang lain lah, ganti yang lain. Ganti topik, tutup dulu ini. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Oke, Iwan Villa yang berada di semua menara siar JCC, terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini yang mana antara Zulkifli M. Abbas dengan Uti Fatimah. Nah, apapun yang terjadi di sini itu kita kembalikan kepada keimanan masing-masing. Semoga saja kajian di sini yang menurut kami ini nggak bermanfaat, tapi bagi kami yang Muslim semoga dengan keterangan dari Mas Juma, Ustadz Juma, Ustadz kami bisa bermanfaat dan mempertebal keimanan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan live lagi nih dengan tema yang berbeda. Mas, lain kali jangan Uti kucing lewat mati tuh. jangan lupa subscribe. Dari Tomnya udah masuk keluar lagi. Tutup masih aja aduh Uti nih. Amir Bang Jol. Iya ya. Izin sebentar ini, setengah menit aja. Ini si after ini kurang ajar nih, after ini. Udah deh, nggak usah dilayani, nggak usah ya. Ketik-ketik dilawan dengan ketik-ketik. Kalau si alter itu punya keilmuan, silakan speak up. Dia menghina Ustadz Juma, katanya mulut besar. Di luar sana. Gini, tenang. Coba Mas Alter, kamu speak up. Kita butuh orang penghujat yang ada di live comment. Nggak usah Pak, cuekin aja Pak. Nggak usah. Nggak usah direspon Pak, biarin Pak. Direspon. Ilmunya cuma begitu. Ilmunya cuma menghujat di itu. Coba berani lawan gua nggak malam ini saya kasih pulsa berdua sama gua. Ada yang mau masuk nggak? Coba. Mana bilangin Ustadz Juma? Ya udah Pak, udah. Ya, kita tahu, kita memantau kok. Itulah kualitas teman-teman Kristen yang nggak punya keilmuan, cuma ketik-ketik aja. Coba kamu speak up, Alter. Ya, Alter coba. Ya. Nah, speak up di sini. Alter lawan gue kasih lu pulsa 500.000, mau nggak berdua sama gua? Dengar di kuping saya teman-teman ya, saya keluar dulu ya. Ntar dulu buktikan Ibu di sini, jangan ketik-ketik. Alter, kamu kemampuan dan keilmuan kamu di sini ya, Alter. Nah, Alter kamu diskusi sama gua kasih lu pulsa 500.000 lawan gue sekarang, mau nggak? Ya, aku tambahin dari sini. Iya. Ya, ayo ada yang nambahin tuh. Mau nggak? Ayo speak. Langsung buka topik. Ayo. Nggak baik Mas, mau menyerang pribadi seseorang itu nggak baik. Nggak baik itu. Bagus itu. Nggak usah. Kalau mau diskusi aja, kalau punya ilmu itu. Kalau punya kemampuan, apa yang mau ditanyakan di sini silakan. Mumpung di sini ada Mas Juma, ada Mbak Rifa, juga ada Mas Andi, ada juga saya sebagai guru besar. Ini semua murid-murid saya di sini. Iya betul. Ya silakan Alter, mana Alter tadi? Siap guru. Tuh kan, gue bilang juga apa? Oke, diatur sesi berikutnya sama siapa? Tabe guru. Iya di malam ini. Aduh, Tomnya Tabe guru. Sebentar. Jadi malam ini ya Mas Jion, Brotom dan kawan-kawan itu kan setiap weekend ya, Brotom dan kawan-kawan. Kalau di sini waktunya untuk ditanya atau masih mau bertanya, kan kemarin 2 minggu berturut-turut kan bertanya tuh. Nah, tergantung kalau masih mau bertanya ya kita oke aja sih, gitu aja sih. Silakan diatur, Mas John. Ya, silakan thumbnailnya teman-teman. Ya ini saya lagi panggil dia lagi nih. Gimana sih? Tabe lancar dah. Gara-gara kelamaan.